saya pikir hati juga, Kang, betul itu. Saya anggap perlu juga dirawat kan. Iya, iya. Ya, sebab rasanya kalau hati tidak berkembang dengan baik, terjadi kekeringan dan kehampaan gitu. Iya, iya, betul. Bagaimana menurut Akang? Ya, betul. Memang betul bahwa selain otak, kita ini juga hati juga harus Iya, dipelihara. pelihara ya. Kalau ekstrim pada kedua belah pihak itu sama-sama tidak buruk. Ekstrim akal ya Ya, membuat kita menjadi gersang juga. betul. Ekstrim hati juga tadi membuat kita menjadi percaya kepada takhayul segala macam. Nah, lalu kemudian saya juga melihat itu ada beberapa orang yang sedang belajar, sedang asik-asiknya Iya. belajar di universitas, tiba-tiba lalu dia menyempal gitu, lalu Iya. dia keluar dari Iya. dari ilmu-ilmu yang diajarkan di universitas itu. Kenapa itu? Iya. Ya mungkin pertama mereka pikir wah ilmu-ilmu ini ilmu-ilmu sekuler ya. Iya, ya. Dan toh dengan belajar sebagainya ini mereka tidak lebih dekat dengan Allah, malah mungkin lebih jauh. Iya. Lalu kemudian mereka pikir dengan meninggalkan ilmu itu dan menghabiskan waktu dengan berzikir dan berdoa, Iya. mereka sudah memperoleh keselamatan ya, memperoleh keselamatan. Jadi saya pikir itu pun sejenis ini juga sebetulnya pelarian diri juga kan. Ya. Enggak, kalau ini sepertinya seolah-olah kalau kita mencoba menjelaskan sesuatu secara rasional, dia lalu serta-merta menolak saja gitu Ya. kepada yang disebut rasionalisme atau Iya. ilmu yang ilmiah gitu. Bagaimana itu ya? Ya tasawuf sering diartikan memang anti rasionalitas lah dan anti ilmu. Jadi karena dalam tasawuf itu orang melatih hati katanya, bukan melatih Akal. otak, bukan melatih akal, tapi melatih hati. Di dalam filsafat misalnya memang berkembang itu satu aliran yang menganggap bahwa kalau orang terus-menerus melatih otak, melatih akal, dia akan menjadi binatang-binatang yang garang lah. Kata Rousseau misalnya itu tokoh romantisme dari Prancis. Rousseau mengatakan makin banyak orang pintar katanya, makin sedikit kita menemukan orang yang jujur. Jadi oleh sebab itu mereka pikir hati itulah yang harus dibina harus diperhalus katanya. Nah tasawuf itulah tempatnya. Tapi menurut saya juga salah kalau cuma hati saja yang diperhalus kan. Iya, nanti kalau dia halus hatinya tapi tidak bisa mencari uang lalu menafkahi istri dan anak-anaknya bagaimana itu? Ya. Dan kalau terlalu banyak hati ini yang dibina ya seperti dalam tasawuf ini, nanti kecenderungan untuk mempercayai tahayul, yang aneh-aneh ya, oddities itu, yang kadang-kadang yang tidak masuk akal pun mereka terima ya. Nah, dan itu menurut saya sudah tidak dibenarkan di dalam Islam kan. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berakal kan, untuk menggunakan akal kita ya. Itu satu tadi yang kalau dia sudah lari dari kenyataan dunia. Terus yang kedua dia anti kepada rasional, kepada ilmu atau kekuatan akal. Tapi kemudian ada juga yang terus melarikan diri dari dunia ini, seolah-olah dunia ini dia anggap sebagai suatu neraka lah gitu. Dianggap dunia inilah yang menjadi biang kerok untuk dosa yang dia itu bagaimana itu? Ya memang mula-mula tasawuf itu muncul sebagai gerakan protes. Protes terhadap dunia yang tidak beres inilah, terhadap sistem yang kacau. Seperti saya sebutkan tadi, tasawuf memang muncul di zaman keemasan Islam. Yang saya maksud zaman keemasan itu keemasan secara lahiriah. Jadi orang kaya raya. Waktu itu negara-negara Islam jadi pusat peradaban dunia dengan gedung-gedung yang megah dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama waktu itu terjadi kebobrokan juga dari segi moral. Jadi misal pemimpin-pemimpinnya zalim, mereka senang bermain-main minuman keras ya. Nah, kemudian muncullah gerakan protes ini, memprotes semua sistem yang tidak benar ini. Dan salah satu protesnya adalah dengan mempelajari tasawuf itu. Dan mereka mengkhotbahkan jauhilah dunia ini karena dunia ini kotor atau dunia ini dipegang oleh orang-orang kotor. Iya. Tapi kalau umpamanya orang disuruh menjauhi dunia,
bersamaan pula dengan itu dia masih hidup di dunia, bukankah itu menjadi suatu hal yang sifatnya agak bertentang-tentangan gitu, kontradiktif ya? Bagaimana itu jalan keluarnya? Karena itu di dalam sejarah tasawuf ini sering dikritik juga sebagai penyebab keterbelakangan ya. Jadi justru karena ketika orang-orang lain berusaha menguasai dunia, ini para sufi mengajarkan orang untuk melarikan diri dari dunia. Ya. Sehingga waktu itu berlakulah ada satu pemeo lah, bahwa dunia ini katanya adalah surga buat orang-orang kafir dan neraka buat orang-orang mukmin. Katanya malah ada hadis katanya tentang itu. Jadi ya biarlah di dunia ini sengsara segala macam. Biarlah ke dunia ini dikuasai oleh orang kafir, asal kita ini nanti saja di akhirat memperoleh keberuntungan. Dan sejak itulah katanya bermula kekalahan kaum muslimin di dunia ini. Lalu mungkin itu pula yang menjadi benih mengapa beberapa atau mungkin juga termasuk kita ini negara-negara yang boleh dikatakan banyak mayoritas Islamnya agak berat untuk melakukan suatu hal yang progresif. Betul. Ya, akhirnya jadi lamban juga ya. Lamban. Sebutlah etos kerja misalnya. Betul. Jadi tidak ada. Toh orang mau cari akhirat saja. Jadi untuk apa sukses dalam kehidupan dunia ini? Kita sudah mendengar 3 kritik dari Kang Jalal ya. Menjauhkan diri dari dunia, anti ilmu dan rasionalitas, lalu pelarian dari kegagalan mereka. Nah, sebenarnya ya, kalau demikian tasawuf yang benar itu, jadi tasawuf kan kita anggap baik nih. Betul. Hanya kita mendengar kritik-kritik tadi. Lalu yang benar itu yang bagaimana? Tasawuf yang benar. Itu tadi kritik-kritik itu sebetulnya ditujukan kepada tasawuf yang ekstrim ya. Ya, jadi tasawuf yang menjauhi dunia, tasawuf yang anti ilmu, tasawuf yang tidak rasional, dan gejala itu memang ada lah di kalangan orang-orang yang belajar tasawuf. Jadi tasawuf yang benar tentu saja adalah tasawuf yang moderat lah. Artinya menjauhi dunia misalnya. Itu harus didefinisikan kembali apa yang disebut menjauhi dunia itu. Bukan menjauhi pekerjaan, bukan menjauhi karir. Tapi yang dimaksud menjauhi dunia itu kan pada asalnya adalah menjauhi dunia yang kotor. Nah itu yang kotornya itu jangan lupa ya. Iya, yang kotornya itu. Jadi bukan seluruh dunia yang harus dijauhi. Katanya ada satu cerita juga di kalangan sufi ini. Dan yang saya kira sufi itulah yang menurut saya yang benar ini ya. Jadi ada 2 tokoh sufi, 2 bintang dalam dunia ketasawufan. Satu Ibrahim bin Adham dan satu lagi Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini berguru sama Ibrahim bin Adham. Mula-mula Syakik itu seorang saudagar yang kaya raya. Jadi ketika Ibrahim bin Adham tanya, kenapa kamu kok jadi sufi begini? Berzikir saja kerja ini. Mula-mulanya kenapa? Ya dulu saya ini ketika jadi pedagang, saya dapat duit banyak. Tapi saya selalu cemas, jangan-jangan kata dagangan saya rugi. Saya selalu cemas memikirkan pasar di waktu yang akan datang. Sampai satu saat saya berada di tengah padang pasir, saya melihat ada burung yang patah sayapnya, menggelepar-gelepar di padang pasir itu. Saya pikir burung itu pasti tidak bakalan dapat makan, karena berada di padang pasir jauh dari keramaian orang, pasti dia mati. Ketika saya mengatakan begitu, saya lihat ada burung lain terbang ke situ. Di dalam paruhnya ada makanan, biji-bijian, dan dia jatuhkan biji-bijian itu tepat di atas burung yang patah sayapnya. Lalu kata Syakik al-Balkhi, saya pikir burung yang patah sayapnya saja dijamin rizkinya oleh Tuhan. Mengapa saya harus mencemaskan rizki saya, kata dia. Sejak itu saya tinggalkan dagang saya, kata, dan saya mulai menjadi sufi. Lalu kata Ibrahim bin Adham, dan saya kira itu sufinya siapa, Syakik itu sufi yang ekstrim itu. Dia tinggalkan dagang semua, dia tawakal kepada Allah lah untuk memberikan rizki. Tapi gurunya berkata begini, kenapa engkau pilih burung yang patah sayapnya? Kenapa engkau tidak pilih menjadi burung yang kuat, yang bekerja keras mencari nafkah, kemudian menghantarkan kelebihannya buat menolong burung-burung yang patah sayapnya?
Nah katanya itulah sufi yang indah sebetulnya. Jadi sufi yang bekerja keras, mencari nafkah, kemudian kalau ada kelebihan dia pakai untuk membantu orang-orang yang patah sayapnya. Luar biasa. Nah menurut saya itu indah itu, dan saya kira sufi seperti itu yang diperlukan sekarang ini. Cerita Kang Jalal ini saya yakin tertangkap ya. Jadi kita insya Allah semua kalau begitu semua orang bisa jadi sufi ini. Iya betul. Jadi yang kalau yang akalnya kuat tinggal hatinya yang diperkuat. Betul. Ya sebab saya pikir hati juga Kang betul itu saya anggap perlu juga dirawat kan. Ya. Sebab rasanya kalau hati tidak berkembang dengan baik terjadi kekeringan dan kehampaan gitu. Bagaimana menurut Akang? Ya betul. Memang betul bahwa selain otak kita ini juga hati juga harus dipelihara. Ya. Kalau ekstrim pada kedua belah pihak itu sama-sama tidak buruk. Ekstrim akal membuat kita menjadi gersang juga. Betul. Ekstrim hati juga tadi membuat kita menjadi percaya kepada takhayul segala macam, kehilangan akal sehat kita. Jadi mestinya dua-duanya lah kita pelihara. Tapi ada yang penting ini. Banyak orang menduga memelihara hati itu hanya dengan zikir, dengan zikir, doa, sholat, baca Quran, ritus-ritus lah. Padahal termasuk memelihara hati katanya ialah menghidupkan misal perasaan iba terhadap orang-orang yang menderita, keinginan untuk membantu orang-orang yang sengsara. Seperti tadi itulah, seperti burung. Yang berusaha memberikan bantuan buat burung-burung yang patah sayapnya. Itu juga cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara membina hati juga. Nah kalau demikian mungkin kita sudah hampir datang ke titik tasawuf yang benar ini dan kritik yang tadi pada mereka yang menjauhkan diri dari dunia, lalu anti ilmu dan rasionalitas, lalu melarikan diri dari kegagalan. Ini itu burung-burung patah ya. Yang memilih burung-burung patah, ya betul. Burung-burung yang sayapnya patah Dan kita akan kembangkan burung-burung yang memberikan apa tadi Kang? Yang bekerja keras untuk memberikan kelebihannya. Untuk luar biasa. Dan banyak buku-buku tasawuf yang baik ya Kang ya. Saya kira almarhum Buya Hamka pernah menulis satu buku tasawuf. Tasawuf modern tasawuf modern untuk dari Buya Hamka. Lalu apalagi yang bagus? Kemudian tasawuf dari zaman ke zaman. Sejarah tasawuf ditulis oleh Buya Hamka juga. Al-Ghazali juga kemudian Al-Ghazali itu mungkin agak advance lah, agak maju buat kalau pengantar tadi tulisan Buya Hamka itu bagus. Tapi nggak apa-apa, orang yang baru belajar agama terus kemudian juga membaca buku-buku ini, tidak apa-apa ya? Kalau saya sendiri saya menyarankan yang baru mulai janganlah misalnya langsung memasuki Al-Ghazali. Oh gitu ya. Nanti bisa patah sayapnya. Baik, terima kasih Kang Jalal. Para pemirsa, asik sekali bukan? Bicara-bicara dengan Kang Jalal. Jadi tasawuf kita mengetahui adalah sejumlah prosedur untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui pensucian diri. Tetapi melalui cerita tadi, marilah kita semuanya menjadi burung-burung yang memberikan benih-benih, bukan menjadi burung-burung yang patah, yang jauh dari dunia, yang anti kepada ilmu, dan juga yang seolah-olah melarikan diri dari kegagalan. Kita hadapi realita dan kenyataan dan kita kembangkan. Dunia ini adalah surga yang Allah telah berikan juga kepada kita semuanya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.